Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, terus jumpa lagi dengan saya Amar Hussein di channel ini. Ya, jadi pada video kali ini kembali saya membahas soal-soal TIU CPNS, khususnya soal kemampuan figural ya yang bakal muncul pada tes CPNS tahun ini. Nah, di sini saya akan membahas 5 jenis soal dari figural tersebut dan seperti biasa akan ada oleh-oleh juga di akhir video. Baik, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soal-soalnya. Ya, nama salamnya ya teman-teman semua. Saya berterima kasih banyak ya. Terima kasih banyak buat teman-teman semua karena sudah setia ya. Sudah setia menonton, sudah setia belajar di ruang tentor ini. Saya mendoakan teman semua bisa lulus tes ya pada tes CPNS tahun ini dan menjadi sumber kebahagiaan bagi keluarga dan orang-orang terdekat. Baik, kita mulai dari soal nomor 54. Seperti biasa, setelah langsung membahaskan soalnya, teman-teman, saya mempersilahkan teman-teman semua mengamati dulu, memahami soalnya. Kalau mau dikerja-kerja, silakan saya beri waktu durasi 10 detik. Silakan. Ya, oke ya. Saya kira ini soal yang cukup mudah dulu ya. Ini masih pemanasan. Nah, soalnya wah, kenapa langsung pindah ya? Oke. Soalnya di sini pilihlah gambar yang disediakan untuk melengkapi susunan gambar di bawah ini. Ini merupakan matriks gambar atau gambar figural dengan 9 kotak. Yang kita cari di sini adalah gambar ketiga. Kita perhatikan bagaimana polanya baris pertama dengan baris kedua. Baris pertama ini kalau misalkan kita perhatikan ini ya, yang gambar ketiga ini kolom ketiga, ternyata ini merupakan perbedaan dari gambar satu dengan gambar dua. Jadi ibaratnya kita hanya mencari perbedaan, ya, kita mencari perbedaan dari gambar satu dengan gambar kedua, maka itulah yang menjadi gambar ketiga. Seperti itu ya tentu semua cirinya atau kata kuncinya. Perbedaannya kan yang gambar garis lurus ini dengan yang ada lingkaran. Ini yang tidak dipunya oleh gambar yang satu. Nah, sama saja dengan yang ini. Perbedaannya itu adalah gambar yang miring ya dengan gambar, oh bukan gambar yang miring maksud saya, gambar yang berbentuk plus di sini ya. Ini saja karena kalau gambar yang miring ini ada juga di sini. Yang tidak punya adalah gambar yang berbentuk tanda panda, tanda tambah, tanda panda. Oke, bisa ya. Nah, berarti untuk yang di sini teman-teman semua, kita cari perbedaannya. Perbedaannya adalah gambar yang silang. Yang ini ya. Karena yang kotak ada, kemudian yang gambar busur ini ada juga ya. Jadi jawabannya adalah delta. Oke, bisa dipahami ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 55. Silakan. Ya, oke, waktu habis ya. Saya kira teman semua sudah mendapatkan juga ya bagaimana polanya ini. Ini kan soalnya lengkapilah pola gambar di bawah ini yang merupakan kelanjutan dari seri gambar yang diberikan. Oke. Nah, ini banyak sekali elemen di dalamnya ya. Ada 6. Bagaimana polanya ini, teman-teman? Pola yang pertama yang teman-teman semua harus pahami, ini merupakan gambarnya ini berotasi ya. Diputar berlawanan arah jarum jam. Seperti itu pergerakannya. Tetapi ada di sini persyaratannya ya. Coba kita lihat untuk menentukan gambar kedua ini, untuk menentukan langkah kedua ya, langkah kedua itu kan tadi sudah dirotasi berlawanan arah jarum jam. Yang pertama yang kita perhatikan adalah elemen kedua, keempat dengan elemen keenam. Setiap dia berpindah ya, setiap dia berpindah tempat seperti itu, maka itu gambarnya berganti. Ya, gambarnya berganti atau diganti dengan elemen yang baru. Ya, misalkan begini. Ini kan yang tanda bintang ini dia pindah kan tetap. Ya, terus yang gambar ketiga dia pindah tetap juga di sini. Terus gambar yang sama dengan dia pindah ke sini itu tetap. Yang berubah itu yang elemen 246. Coba kalau kita perhatikan. Ketika dia pindah ke sini, maka berganti dengan elemen yang baru, gitu ya. Terus ketika dia S ini dia pindah tempat, maka dia berganti jadi elemen bintang dan seterusnya. Ini yang berbentuk lingkaran ya, dia pindah tempat, dia menjadi tanda panah. Seperti itu ya. Oke, itu dulu aturannya untuk berpindah ke gambar kedua. Terus bagaimana kalau dari gambar kedua, langkah kedua ke gambar ketiga? Masih rotasi, tetapi yang berganti adalah elemen 1, 3 dengan 5. Berarti ini berganti 1,
3 dengan 5. Ya, coba kalau kita perhatikan, dia melangkah berganti dengan huruf V terbalik. Begitupun yang ini. Ini pindah, itu bukan huruf C, tetapi dia huruf N. Elemen yang baru ya, tidak ada di gambar sebelumnya. Terus yang tanda sama dengan, dia pindah ke sini, dia bergambarnya P. Dia berganti jadi P. P ini tidak ada di gambar sebelumnya. Bisa ya teman-teman? Nah, begitu seterusnya. Untuk pindah ke sini, berarti kembali ke yang tadi, elemen 2, 4, dengan 6. Ya, ketika dia pindah, maka dia berganti elemen. Ini tetap, ya di sini. Ini juga tetap, dia pindah ke sini. Dan ini juga tetap, dia pindah ke sini. Huruf U ini dia pindah berganti menjadi kotak. Kotak ini belum ada sebelumnya. Tanda bintang berganti menjadi setengah lingkaran warna hitam. Belum ada sebelumnya juga. Kemudian yang tanda panah berganti jadi elips. Tidak ada juga di sebelumnya. Bisa ya? Kemudian untuk pindah ke sini. Ya berarti tadi sudah 246. Sekarang 135 lagi. Berarti 1, 3 dengan 5. Dia pindah ini ke sini, ya tanda setengah balik, setengah panah masuknya, ya. Begitu seterusnya ya. Nah, sekarang untuk mendapatkan gambar yang di sini, ini yang kita cari sebenarnya, ya. Ini kan tadi sudah 135, berarti 246 lagi, 246 berarti ini, ya. Kemudian yang ini dengan yang ini yang harus kita perhatikan, ya. Bagaimana perubahannya ke sini? Coba kita perhatikan ya, ketika gambar ini pindah, maka ini sudah salah ya, ini malah tetap salah ini elemen baru, iya elemen baru karena belum ada sebelumnya, elemen baru juga, oke belum ada sebelumnya, ini menjadi tanda sama dengan ada elemen yang sama ya sebelumnya, berarti ini tidak, ini juga elemen baru, oke berarti yang berpeluang benar di sini adalah alfa, Charlie dengan delta. Coba kita perhatikan untuk elemen yang setengah lingkaran. Ketika dia pindah ke sini, apakah elemennya tetap atau berubah? Ini menjadi tetap ya. Ini maksudnya berganti ya. Kemudian ini elemen baru juga. Dan ini bukan elemen baru. Sudah ada gambar setengah lingkaran sebelumnya. Sehingga ini salah. Tersisa C dengan delta. Nah, kita perhatikan lagi yang ini. Apakah kalau dia pindah di sini elemen baru atau tetap? Coba kita cek antara C dengan delta. Ya, ini kalau pindah bagian delta di sini elemen baru, ya, berarti ini berpindah ke sini S. S ini sudah ada gambar sebelumnya. Berarti ini gugur. Jawabannya adalah delta. Dipahami tidak ya, teman-teman? Coba di komentar ya kalau misalkan sudah paham atau belum, cek di komentar ya. Atau belum paham nanti kita jelaskan ulang ya. Oke. Next ke gambar ke nomor 56, silakan. Oh ya, 56 ini saya langsung jelaskan saja ya teman-teman semua. Ini ada kesalahan gambar di sini ya teman-teman. Gambar bagian B ini bukan yang panjang di sini, tapi harusnya yang panjang di bagian sini. Ini malah pendek ya. Sehingga ini jawabannya adalah alfa. Ini kan dikatakan tentukan satu gambar yang berbeda dengan gambar yang lainnya. Ini kata kuncinya adalah tanda panah ini mengarah ke 3 segmen garis. Ya, kecuali yang alfa. Alfa ini cuma 2. Ini 3, ini juga 3, ini juga 3, dan ini juga 3. Berarti yang tidak termasuk adalah alfa. Tidak apa-apa ya, saya langsung jelaskan ini. Bahas ini. Oke, next nomor 57. Silakan. Ya, nomor 57 ini kayaknya mudah ya juga. Ini kan carilah pasangan gambar di bawah ini yang memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya. Ini merupakan soal tentang analogi gambar. Ya, kita akan mencari bagaimana hubungannya satu dengan dua. Hubungan itu yang kita gunakan untuk mencari gambar keempat. Kalau kita perhatikan gambar kedua ini merupakan cerminan. Ya, atau dibalik secara vertikal. Pencerminan dari gambar ke satu. Berarti dengan fungsi yang sama, dengan logika yang sama, dengan menggunakan analogi yang sama, maka gambar keempat ini, ya, itu jawabannya adalah alfa. Bisa nanti dicek lagi ya, teman-teman. Jawabannya A. Bisa ya? Oke, next nomor 58.
Ya, oke. Ini masih gambar 9 kotak ya. Pilihlah gambar yang disediakan untuk melengkapi susunan gambar di bawah ini. Nah, kita perhatikan kalau kita lihat ya, ada terjadi perubahan berkurang atau bertambah elemen dari kiri ke kanan, ataupun sebaliknya dari kanan ke kiri. Misalkan begini, untuk yang baris pertama di sini, ini berkurang ya. Kalau kita perhatikan ke kanan ini berkurang elemennya. Yang pertama berkurang ini, sehingga tidak ada ya. Kemudian untuk melangkah ke sini itu berkurang lagi elemen yang di sini sehingga menyisakan garis saja ataupun sebaliknya. Ya, bisa dari kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Nah, begitu pun yang ini. Ini dari 4 menjadi 3 kemudian menjadi 2. Maka ini yang pertama adalah bertambah lekukannya di sini. Kemudian di gambar berikutnya itu bertambah lagi lekukannya. Sehingga jawabannya adalah alfa ya. A. Bisa ya, ini masih cukup mudah untuk nomor 58. Ya, next nomor 59, silakan. Oke, saya kira teman semua sudah mendapatkan juga ya apa jawabannya di sini. Ini adalah gambar serial gambar ya, kelanjutan dari seri gambar yang diberikan. Ini saya rasa cukup mudah juga ya. Coba kita perhatikan, mungkin yang menarik di sini yang langsung kita perhatikan adalah tanda panah ya. Tanda panah ini di gambar berikutnya dia pindah di kiri atas di sini. Kemudian di gambar berikutnya dia pindah di kanan atas di sini ya. Kemudian di gambar berikutnya dia pindah silang di horizontal di sini ya. Kemudian di gambar berikutnya dia pindah di kanan bawah. Dan di gambar berikutnya, teman-teman, dia akan kembali ke tengah seperti ini. Maka yang gambar seperti ini modelnya yang di tengah tanda panah adalah alfa, bravo dengan Charlie. Delta dengan error sudah salah. Nah, sekarang tinggal kita perhatikan dengan pola yang sama ya. Dengan pola yang sama untuk elemen-elemen yang lain. Misalkan begini, kita perhatikan yang kotak. Kotak ini dia pindah ke kanan dulu, tepat ya, sama dengan pola tanda tanya tadi. Di gambar berikutnya, dia pindah ke bawah, horizontal, ya, diagonal masuknya. Kemudian dia pindah ke kanan, seperti ini, kanan bawah. Kemudian kembali ke tengah. Terus otomatis di gambar berikutnya akan pindah di pojok kiri atas. Pojok kiri atas berarti yang ini salah dengan yang ini. Berarti jawabannya bravo. Ya. Bisa ya teman-teman? Untuk nomor 59. Next nomor 60. Silakan. Ya, untuk soal bangun ruang ini sebenarnya kalau misalkan mau di skip ya, tidak usah dijawab, boleh. Tapi tidak apa-apa saya jelaskan ya teman-teman. Ini hanya sekedar menambah referensi saja. Jangan sampai soal bangun ruang ini muncul. Karena saya mendengar kemarin di SKD Kedinasan gambar bangun ruang itu katanya ada yang muncul ya. Jadi tidak apa-apa saya munculkan. Ya, di sini soalnya pilihlah kotak yang merupakan kotak yang terbentuk dari jaring-jaring X jika dilipat. Ya, jadi dalam menentukan bangun ruang ya dari jaring-jaring kubus yang terbentuk, kita tidak usah melihat elemennya secara keseluruhan ya. Kita cukup melihat bagian-bagian atau sisi yang signifikan yang bisa kita lihat kesimpulannya. Misalkan begini, antara yang warna hitam ini yang polos ya dengan gambar setengah warna ini, itu kan gambarnya berjauhan atau berseberangan. Ya, tidak berdekatan. Otomatis gambar satu ini kan berdekatan. Satu salah, kemudian gambar ketiga juga salah karena di sini berdekatan. Ya, otomatis yang ada angka 1 dengan 3-nya ini jawabannya salah. Ini 3 salah, ini juga salah, dengan bagian D juga salah. Berarti langsung C jawabannya. Ya, seperti itu. Saya kira itu saja kalau misalkan kita mau melihat gambar bangun ruang dari jaring-jaring yang diketahui. Oke, nomor 61 ya, silakan. Ya, nomor 61 ini saya rasa cukup mudah juga ya. Di sini kan soalnya tentukan satu gambar yang berbeda dengan yang lainnya. Kita langsung perhatikan yang kita fokus di huruf L di sini. Untuk yang bagian A, untuk bagian A di sini huruf L-nya ini berhadapan ya. Ini berhadapan. Ya, kemudian yang bagian B ini saling membelakangi. Belakang saja ya saya tulis. Kemudian bagian C ini juga saling membelakangi. Ya,
Kita cek dulu ya. Bagian D ini searah gitu ya, searah ke kiri begitu. Kemudian bagian E di sini adalah saling berhadapan. Ya. Kemudian di sini kita lihat A dengan E ini saling berhadapan. B dengan C ini saling membelakangi. Berarti tidak ada pasangannya adalah delta ya, seperti itu. Oke teman-teman, untuk kelima gambar berikutnya ya, kelima soal berikutnya akan saya jadikan sebagai oleh-oleh yang wajib teman semua kerjakan dan jawabannya dikirimkan di kolom komentar ya. Oke, ini oleh-oleh pertama ya, nomor 62. Silakan dikerjakan. Oleh-oleh pertama. Kemudian ini oleh-oleh kedua. Oke. Oleh-oleh ketiga. Ya tidak usah banyak-banyak saya kasihkan oleh-oleh ya, cukup 5 saja. Kemudian ini oleh-oleh keempat. Dan oleh-oleh terakhir adalah nomor 66. Oke, jadi saya sangat berharap teman-teman mengerjakan ya kelima oleh-oleh ini dan kirimkan jawabannya di kolom komentar di bawah video ini. Nanti pembahasan ya dari oleh-oleh akan dibahas di video selanjutnya ya. Jadi saya tidak usah mencantumkan dulu kunci jawabannya di kolom komentar, di bagian komentar ya teman-teman. Nanti kalau misalkan kita mau lihat pembahasannya, cek di video selanjutnya tentang figural. Baik, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Belajar keras ya tetap semua. Saya yakin semua sudah sudah memaksimalkan persiapannya, berdoa banyak-banyak dan semoga bisa menjadi PNS tahun ini ya. Baik, saya kira sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.